Salam teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dalam program Renungan Bersama saya Julianto. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita punya kabar yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan, renungan bagi kita bersama-sama, supaya kita saling mengingatkan, saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin memberikan renungan dengan judul Resep Kehidupan. Kenapa saya berikan judul Resep Kehidupan? Saya percaya bahwa setiap kita, Tuhan itu sudah memberikan resep kehidupan yang luar biasa melalui setiap firman-Nya di dalam Alkitab. Makanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, teman-teman, Tuhan itu izinkan proses terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu Tuhan izinkan sukacita, baik itu Tuhan izinkan namanya duka cita, baik Tuhan izinkan banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua Tuhan izinkan supaya kita lebih dewasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, makanya saya memberikan resep kehidupan teman-teman, supaya kita di dalam kehidupan kita tuh menjadi saksi Tuhan, supaya dalam kehidupan kita juga menjadi teladan yang baik. Nah, makanya resep pertama yang saya ingin membagikan resepnya yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, resep pertama yang saya bagikan kepada setiap kita adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, mengucap syukur dalam segala hal ini bukan berarti ketika kita mendapat berkat saja, tapi ketika kita lagi sedih, ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, kita harus tetap bisa mengucap syukur, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita menghadapi suatu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, baik itu masalah maupun mungkin sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita percaya di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita pribadi. Nah, makanya resep yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, resep yang kedua teman-teman, yaitu janganlah khawatir. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas 12 ayat 22, saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Nah, kalau kita baca selanjutnya, Tuhan tuh pelihara setiap ciptaannya, apalagi kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan dengan sempurna, punya tubuh, jiwa, dan roh. Otomatis Tuhan ngomong gini, janganlah khawatir. Kehidupan kita Tuhan pelihara, kehidupan kita sudah Tuhan rencanakan dengan begitu indah. Nah, yang membuat kita khawatir itu kadang-kadang kenapa? Adalah karena keinginan kita yang begitu besar, karena kedagingan kita yang begitu banyak. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan pasti pelihara. Dan di masa-masa seperti ini kita tahu, janganlah khawatir. Percaya Tuhan beserta dengan kita. Nah, itu resep yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Resep yang kedua, jangan khawatir. Nah, resep yang ketiga, saya tulis ini, kuasailah dirimu dan tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Nah, resep yang ketiga, kita harus bisa menguasai diri dan tenang. Nah, makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Berdoa itu suatu kebutuhan yang harus kita lakukan. Sebagai kita anak Tuhan, doa itu adalah kebutuhan bagi kerohanian kita, bagi diri kita. Tetapi di dalam doa kita harus bisa menguasai diri kita dan tenang. Nah, kebanyakan kita ketika kita berdoa banyak tidak tenang, banyak kita tidak bisa menguasai diri kita. Nah, makanya banyak di dalam doa kita kadang-kadang lupa bersyukur, lupa meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Nah, makanya resep yang ketiga saya ingin bagikan adalah kuasailah dirimu dan tenang supaya kita dapat berdoa. Nah, resep yang terakhir teman-teman, yaitu resep yang keempat, yang ingin saya bagikan adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Otomatis resep yang keempat yang harus kita lakukan adalah bergembira dan bersukacita, karena itu adalah obat yang manjur. Kenapa? Di masa-masa pandemi ini ketika kita bahagia, kita bersukacita, itu bisa menaikkan namanya imun tubuh. Nah, makanya kita harus ingat resep kehidupan yang sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya di dalam Alkitab, kita harus baca. Yang pertama tadi apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua tadi apa? Jangan khawatir, Tuhan pelihara kehidupan kita. Yang ketiga, kuasain diri kita, jangan sampai kedagingan yang menguasai kita, tapi biarlah Roh Kudus yang menguasai kita supaya kita tenang dan dapat berdoa. Yang keempat, hati yang gembira dan bersukacitalah adalah obat yang manjur. Nah, makanya teman-teman yang dikasihin Tuhan, marilah kita sama-sama melakukan resep kehidupan ini yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya di dalam Alkitab, supaya setiap kita menjadi teladan terang dan menjadi saksi Tuhan di masa-masa seperti ini. Yang terpenting, jangan pernah lupa terus merenungkan firman Tuhan dan lakukan. Dan biar setiap kehidupan kita menjadi terang dan menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.